Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Kripto, podcast yang membahas seputar dunia cryptocurrency, NFT, blockchain, dan lain-lain. Nah, podcast Akripto juga bisa teman-teman dengarkan di platform seperti Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Yep. Nah, hari ini bersama aku Radit Gimbal dan Vivid Rock. kita akan membahas perbedaan token dan koin. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin Mas Sufit bisa kasih dulu sedikit penjelasan koin itu apa, token itu apa. Kalau koin ya sepengetahuan aku adalah aset kripto yang dia memiliki jaringan blockchain-nya sendiri. Nah, itu koin. Nah, sedangkan token adalah dia aset kripto yang berdiri di atas jaringan blockchain tertentu ya seperti Ethereum, Cardano dan gitu-gitu. Berarti contoh-contohnya koin itu apa aja, token itu apa aja Mas Sufit? Kalau koin itu kayak misalnya Ethereum, kemudian Bitcoin, kemudian ada Cardano, Solana, Phantom. Oh, Cardano itu masih ke token ya? Koin dia, Udah dia koin punya jaringan dia sendiri kan. Yang nantinya yang berdiri di atas Cardano itu adalah token-token. Entah itu DeFi, entah itu meme coin ya, macam-macam sih. Kalau token? Kalau token ya contohnya kayak ya itu tadi, kayak DeFi ya, kayak misalnya Theta Coin. Tuh, kemudian Theta ada itu masih token ya? token Ya? Shiba Inu pun Shiba masih. Inu, Nanti token ya. cuman dia kan mau bikin ini kan, mau bikin jaringan Shibarium blockchain. itu, Nah, Shibariumnya itu. Nah, ini apakah ketika Shiba Inu sudah membuat Shibarium, dia berubah menjadi koin apa masih tetap token yang berjalan di jaringan Ethereum? bisa jadi koin ya mungkin ya. Bisa jadi koin. Nah, kan kalau penjelasan tentang Shibarium sendiri kan masih belum terlalu detail ya. Yeah. Itu kan kayak semacam teknologi seperti blockchain. Nah, itu loh. Nah, itu yang sampai hari ini belum detail lah knowledge tentang itu gitu. Nah, sebenarnya kalau roadmapnya sih kayaknya Shiba Inu sendiri tuh dia pengen jadi koin, kemudian di situ ada ekosistemnya kayak token list, bond, kayak gitu-gitu sih. Terus apakah token itu nantinya tuh bisa berubah menjadi koin apa enggak sih sebenarnya? Apa akan selamanya token ya token aja, koin aja gitu? Bisa aja sebuah token tuh bisa jadi koin saat nanti dia membuat jaringan blockchainnya sendiri. Gitu. Bisa aja. Jadi memang secara project tuh yang membedakan kalau koin punya blockchain sendiri. Punya jaringan blockchainnya sendiri. Kalau token Dia berdiri di atas jaringan. jaringan yang sudah ada. Oh iya. Seperti Ethereum, Cardano, Phantom. Oh, Phantom itu berarti udah koin ya? Koin itu. Walaupun harganya masih relatif murah ya sekarang. Murah sih, dan itu proyeknya juga lumayan bagus sih. Ada satu yang mungkin banyak teman-teman mungkin yang nyangkut juga banyak ya, sebenarnya ada koin bagus. Ada koin yang bagus tapi nggak tahu kenapa kok nggak naik-naik dan nggak kelihatan tidak berkembang gitu. Ada sebenarnya tuh yang salah satu aset kripto lama juga namanya Zilliqa. Oh, itu apa? Udah koin apa masih? Oh, itu dia punya jaringannya dia sendiri. Oh, udah koin berarti. Udah koin, dan bahkan dia kerjasama dengan atlet-atlet dari Amerika juga kan. Tapi nggak tahu kenapa tuh pasti banyak yang nyangkut tuh. Ngaku aja pasti nyangkut di 3.000-an kan. Karena sempat naik terus turun nggak naik-naik lagi ya itu ya. Naik. Dan bahkan waktu kan sempat 3.000. Iya. Sekarang tuh harganya di bawah 1.000 kok. 600 atau 700 gitu. Ya. Berarti gini, kalau ada orang yang punya mindset ketika dia mau investasi di cryptocurrency, wah kalau token tuh kan kesannya gimana gitu. Jadi aku mau invest di koin aja lah biar jelas. Gitu pemikiran yang salah atau benar sebenarnya? Ya sebenarnya sih yang benar tuh adalah diversifikasi tetap. Jadi ada sebagian yang di koin, ada sebagian yang di token. Jadi kita tuh kalau misalnya mau investasi itu nggak all out di satu koin aja, tapi kita bagi porto kita bagi berapa persen di aset-aset yang koin, beberapa persen di aset-aset yang dalam bentuk token gitu. Kalau kata suhu-suhu nih ya, kalau kata suhu-suhu cryptocurrency ini katanya sih persentase terbesar itu ada di Bitcoin dan Ethereum. Sisanya terserah. Dua itulah ya, dua koin itu. Jadi aset terbesar kita tuh ada di Bitcoin dan Ethereum, sisanya adalah koin dan token-token yang kecil-kecil gitu. Gitu. Karena sebenarnya kalau hari ini tuh jarang sih orang memilih aset kripto tuh berdasarkan
koin dan token tuh jarang. Rata-rata berdasarkan projectnya kan. Ya. Ini projectnya apa gitu. Jarang sampai hari ini jarang sih kalau yang ngelihat itu karena berdasarkan wah gue pengen koin aja deh, gue pengen token aja, jarang sih. Rata-rata ngelihatnya projectnya. Berarti sebenarnya antara koin dan token itu sama bagusnya, yang penting bagaimana project di belakangnya gitu. Karena banyak juga aset-aset kripto yang punya jaringannya sendiri, blockchain gitu, tapi nggak jalan juga banyak gitu. Nah, contohnya Silika tadi ya. Contohnya Zilliqa itu ya, faktanya hari ini kan tadinya kan dia mungkin masuk top coin market cap. Lama-lama kok turun, kalah sama yang token justru malah. Kalah sama Shiba Inu lagi. Kalau gitu aku minta ada rekomendasi gak sih koin-koin yang bagus dan token-token yang bagus tuh apa aja? Kalau koin dulu deh. Koin yang bagus ya. Kalau jelas BTC, Ethereum lah. Tapi ini jelas bukan aku bukan financial advisor ya. Jadi tidak ada menyarankan untuk membeli apalagi menjual gitu ya. Cuman kalau dari aku pribadi, koin yang menurut aku bagus tuh pertama ya Bitcoin, Ethereum, Solana. Oh, Solana udah koin ya? Iya. Oh iya, udah jaringannya ya. Cardano. Sama satu lagi Phantom. Itu 5 itu menurut aku yang bagus. Kalau token aku jelas Theta, aku suka Theta. Theta, kemudian ada Shiba Inu. Mantap. Tuh. Theta, Shiba Inu, terus apa lagi ya? Banyak sih. Kalau kayak Axie Infinity itu masuknya itu token ya? Token. Dia berdiri di jaringan apa sih? Ethereum apa yang nggak salah? Ethereum ya. Berarti walaupun misalkan gini, dia harganya udah mahal gitu, tapi selama dia masih berdiri di jaringan koin-koin lain kayak Ethereum atau Bitcoin atau Solana gitu, misalkan dia tetap disebut token ya. Berarti harga itu tidak menentukan apakah dia itu disebut koin atau token? Enggak, harga dia mau koin dia mau token tuh nggak ada pengaruh sama harga juga. Kalau dia sebuah token berdiri di jaringan blockchain tertentu kan nanti kaitannya dengan gas fee, skalabilitas kayak gitu-gitu kan. Kaitannya sama itu. Kalau sama harga sih tetap, kalau banyak yang yang invest di situ ya otomatis naik kan. Seiring dengan market cap yang bertambah kayak gitu. Ya mungkin gitu aja Mas Vivit pembahasan kali ini, perbedaan antara koin dan token. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast Ruang Kripto, dan jangan lupa untuk follow sosial media kami, ada di YouTube, di Twitter, Instagram, dan juga di TikTok iCryptomedia. Terus kita juga punya grup eksklusif ya di Discord. Nanti mungkin untuk link menuju ke Discordnya bakal kami share di sosial media kami, jadi make sure jangan lupa untuk di follow. Gitu aja, thank you Mas Vivit. Thank you. Ya, kita ketemu lagi di podcast Ruang Kripto berikutnya. Dadah.